Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita dalam kitab tauhid ini berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir ya. Nah, dan kita sebutkan bahwa iman kepada hari akhir ini itu mencakup hal-hal yang terjadi setelah kematian. Ya. Pembahasannya itu dimulai dengan hal-hal yang terjadi pasca kematian. Dan bahasan kita sudah sampai pada yang terakhir, itu adalah al-ardu wal hisab, yaitu Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah akan menunjukkan kepada kita, menampakkan kepada kita semua amalan yang kita lakukan semasa hidup kita,
Lalu kemudian ada apa? Perhitungan, ya, al-hisab, ya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, semua ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya selanjutnya adalah al-haud. Ya, al-haud. Al-haud ini ya, adalah telaga. Ya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan berkumpul di haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendahului kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kita di ya, telaganya ini. Ya. Dan ini ya khusus ya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haud ini adalah mereka yang benar-benar berada di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, ya, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersabar ketika ya, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan materi, tetapi mereka tetap lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Ya, yang akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya adalah juga mereka yang senantiasa menjaga ya kesucian, yang menjaga wudu. Ya. Dan ini dikabarkan semua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, dan wajib bagi kita untuk mengimani perkara ini. Bahkan di antara para ulama kaum muslimin, mereka menyebutkan hal yang berkaitan dengan masalah haud ini, hadis-hadisnya ya bisa dikatakan hadis yang ya mutawatir. Ya, banyak ya riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang ya hadis tentang haud ini. Ya. Di antaranya yang disebutkan di dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna qadra haudi kama baina Ailata wa San'a minal Yaman wa inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat dari haud, ya, dari telaganya, bahwa ya ukuran atau besarnya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya luasnya itu ya seperti dari satu wilayah yang namanya Ailah, ya, dan sampai ke Son'a. Ya, Ailah ini dekat Laut Merah, ya, sampai ke Son'a itu di Yaman. Ya, luas sekali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di haud beliau sallallahu alaihi wasallam ini ada ya cangkir-cangkir yang banyak, yang jumlah cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Ya. Ini hadis menyebutkan tentang sifat haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang ya, sifat dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian riwayat yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdul Malik ibnu Umair. Beliau berkata, sami'tu Junduban yaqul,
aku mendengar Jundub berkata, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ana faratukum 'ala al-haud. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mendahului kalian. Ya, aku akan mendahului kalian di telaga, ya, di haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian riwayat yang ketiga berkaitan dengan haud ini, ya, juga di dalam Sahihain. Artinya hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga yang selain dari mereka berdua rahimahumullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa baina dhahranai ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, dan beliau ketika itu sedang berada di hadapan para sahabatnya. Beliau katakan, inni 'alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum. Sungguhnya aku nanti akan berada di haud, menanti siapa-siapa di antara kalian yang akan mendatangiku, akan menjumpaiku. Fa wallahi la yuqtata'anna duni rijalun. Dan demi Allah, ada orang-orang yang dihalangi. Ada orang-orang yang dihalangi untuk menjumpaiku. Fala aqulanna, dan aku mengatakan, ay Rabbi minni wa min ummati. Ya Rabb, ya wahai Tuhanku, sungguhnya mereka orang-orang yang dihalangi itu adalah bagianku, adalah umatku. Mereka adalah umatku. Fayaqul, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tadri. Ya, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Ma zalu yarji'una ala aqabihim. Ya, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka kembali lagi ke belakang. Ya, maksudnya mereka kembali lagi kepada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, bahwa mereka ini telah melakukan, ya, perkara-perkara, ya, bid'ah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang besar bagi seorang mukmin yang selama hidupnya di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di haudnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwa orang-orang yang mendatangi haud beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka minum dari haudnya, mereka tidak akan lagi pernah merasakan haus. Ya. Dan air yang berada di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berasal dari sungai Al-Kautsar. Ya, sungainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungai yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam hadis-hadis tadi yang disebutkan oleh penulis, ya, ini menetapkan, ya, bahwa al-haud, ya, telaga yang itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jelas ada dan wajib bagi kita mengimaninya. Ya. Sebagaimana yang disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti kita di sana. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku merindukan, ya, saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku merindukan saudara-saudaraku. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ini adalah saudara-saudaramu. Maka Nabi katakanlah, ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah berjumpa denganku. Ya, aku akan menunggu mereka di
haud di telaga. Ya, dan aku mengenali mereka, mereka pun mengenaliku. Kata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau mengenali mereka, sedangkan belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan, ya, apabila kita memiliki seekor kuda yang berwarna hitam, ya, dia bercampur dengan kuda-kuda yang lain yang semuanya berwarna hitam, tetapi ya, kuda milik kita itu ada tanda putih di kepalanya. Ya, saat dia berbaur dengan kuda-kuda hitam yang lainnya, tentu kita akan mengenali, ya, kuda milik kita itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya dari asar wudu, ya, dari bekas-bekas, ya, wudu, ya, yang senantiasa dijaga oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya yang sedang menuju kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada yang menghalangi sekelompok, ya, sekelompok di antara mereka dihalangi untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya Rabb, ya, sungguhnya mereka itu aku kenal, ya, mereka umatku, ya, mereka adalah umatku. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan, yang kau tidak mengetahui apa yang telah mereka rubah dari agamamu sepeninggalmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, suhqan, suhqan, ya, kalau begitu menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka tadi yang kita sebutkan, untuk mendapatkan karunia ini, mendapatkan kenikmatan ini, berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencicipi, ya, haudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita, ya, harus berpegang teguh kepada sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau di sini menyebutkan anna al-ibtida' wa mukhalafata al-awamir mawani'un min wurudi hadzal haud, ya, bahwa perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh seorang ini akan menghalangi dirinya berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di haud. Ya. Bayangkan orang-orang yang selama hidup di dunia mereka mengatakan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin sekali berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang mereka lakukan itulah perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dihalangi. Ya. Ini yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ketika beliau, ya, mendapati ada orang-orang yang berbuat, ya, perkara yang tidak pernah dicontohkan atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengatakan, ya, ini adalah, ya, kebaikan, ya, ini adalah perbuatan yang kita mengharapkan pahala darinya, ya. Tapi kemudian kata beliau, ya, radhiyallahu anhu, betapa banyak orang-orang yang melakukan amal, mereka mengharapkan kebaikan darinya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Itu dikarenakan mereka menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, ulama menyebutkan tentang sifat daripada, ya, haud, annahu fi ghayati al-'idham wal ittisa', arduhu wa tuluhu sawa. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, dari, ya, daerah Ailah, ya, sampai ke Son'a, ya, itu menunjukkan, ya, betapa luasnya, ya, haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, panjang dan lebarnya itu sama. Kullu zawiyati min zawaya masiratu syahr, ya, dari ujung ke ujung itu ditempuh dengan sebulan perjalanan, ya, sebulan perjalanan orang dulu, ya, ya, dari ujung timur ke ujung barat, ya, sebulan. Ya, dari utara ke selatan sebulan perjalanan. Ya, gimana luasnya itu? Ya, luas sekali. Ya, dan ini wajib kita imani karena yang mengabarkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamuddu min nahri al-kautsar yaskhabu fihi mizabani minal jannah. Ya. Jadi air yang ada di haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah air yang mengalir dari sungai Al-Kautsar, ya, sungai Al-Kautsar di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dari sungai Al-Kautsar itu ada dua pancuran. Ya, ada dua aliran. Ya, dua pancuran ya yang disebutkan, ya, salah satu ya pancuran itu terbuat dari emas, yang satu dari perak, yang mengalirkan air ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ya, airnya itu putih. Ya, lebih putih daripada susu. Ya, jadi bukan bening lagi, tapi putih. Ya, lebih putih daripada susu. Gimana kita mau bayangkan itu? Ya, ini kita membayangkan, tidak bisa kita bayangkan. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, ya, sebatas yang bisa kita fahami. Ya, tetapi hakikatnya apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa kenikmatan, ya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan di akhirat itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ya, itu belum pernah sama sekali dilihat oleh mata, belum pernah juga didengar oleh telinga. Ya. Jadi apa yang terlintas di benak kita, ya, yang kita dengarkan dari sifat-sifat kenikmatan di akhirat, ya, itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Wa abradu minats salj, ya, dinginnya air itu lebih daripada dingin es, ya, salju. Wa ahla minal asal, airnya pun itu lebih manis daripada al-asal, ya, daripada madu. Wa atyabu rihan minal misk, ya, aromanya pun itu sangat wangi, lebih wangi daripada minyak misk. Wa kizanuhu adadu nujumis sama, ya, cangkir-cangkirnya itu sebanyak, ya, bintang-bintang di lautan. Man syariba minhu lam yadhma abada. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang minum darinya maka dia, ya, itu tercukupi semuanya, ya, tidak akan lagi pernah merasakan, ya, haus, ya. Kemudian beliau katakan, wa inna al-iman bil haud wa sifatihi wajibun ala kulli muslimin. Mengimani perkara haud ini, termasuk sifat-sifat haud yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang wajib, ya, bagi setiap muslim, ya, karena yang mengatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, li thubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima la yad'u majalan lisyakki wa huwa ala zahirihi kama yufhamu min al-alfaz alladhi warada biha min ghairi ta'wil. Jadi kita mengimani sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mentakwilnya, ya. Apa yang Nabi katakan itu yang kita imani, ya. Bagaimana nanti, ya, itu urusan belakangan, tetapi yang terlintas di dalam benak kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah haud, ya. Dan sekali lagi bahwa orang-orang yang akan mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya adalah orang-orang yang betul-betul, ya, istiqamah, ya, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu dia masih, ya, tetap mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, ya. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang senantiasa menjaga, ya, kesuciannya, menjaga wudhunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah al-mizan. Apa itu al-mizan? Timbangan. Ya, al-mizan adalah, ya, timbangan. Wal mizan, ya, kata penulis, ya, mizanun haqiqiyun, ya, mizan hakiki, timbangan hakiki, ya, timbangan yang memiliki dua neraca, ya, dua mata timbangan. Yud'u li wazni a'malil ibad, ya. Dan di dua neracanya ini akan diletakkan amalan-amalan manusia ba'da inqidha'il hisabi wat taqrir bil a'mal wa 'ardhiha 'ala bani adam, ya.
Setelah amalan-amalan itu ditampakkan kepada manusia dan dihitung, ya, setelah amalan-amalan itu ditampakkan kepada manusia, ya dipilah-pilah ya amalan tersebut, baru kemudian dimuatkan atau ditaruh di timbangan tersebut. Wa fihi idharul adli ar-rabbani fala tudlamu nafsun syai'a. Ya, dengan adanya timbangan yaumil qiyamah yang seluruh amal manusia itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihitung oleh Allah Jalla wa ala. Ya. Fayuhdiru tabaraka wa ta'ala a'mal al-insani wa in kana mithqala habbatin min khardalin li idhari maqadiriha. Semua amal manusia itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di timbangan, sekecil apapun itu. Ya. Sehingga itu jamaah sekalian yang sering ya kita sampaikan bahwa jangan pernah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan pernah kita menganggap remeh amal. Ya, jangan pernah kita menganggap remeh satu amal. Ya, walaupun hanya sekedar tersenyum kepada saudara kita. Ya, karena boleh jadi justru itu adalah amalan yang paling berat timbangannya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan-amalan kita. Jangan meremehkan ya amal kebaikan. Ya. Liyakuna ya al-jazaa'a bihasabiha. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh amal kita, menimbang seluruh amal kita sekecil apapun itu. Untuk apa? Untuk diberikan ganjarannya. Ya, untuk diberikan ganjarannya. Wa qad takunu mawazinul a'mal muta'addidah. Ya, wa qad takunu mawazinul a'mal muta'addidah. Wa qad yakunul mizanu wahidan. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Ya, dan berkaitan dengan timbangan ini, ya, kata beliau, ya, hafizahullah taala, boleh jadi ada banyak timbangan-timbangan. Ya, boleh jadi ada banyak timbangan-timbangan. Atau boleh jadi pula ya hanya satu timbangan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja. Ya. Hal-hal yang dalam pikiran kita itu tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'in. Ya. Wal adillatu ala thubutil mizan wa waznil a'mal katsiratun. Ya, dan dalil-dalil yang menunjukkan ya akan ditegakkannya timbangan ini, akan dihitung seluruh amal kita, ya, ditimbang seluruh amal kita nanti di yaumil qiyamah, ya, banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalil-dalilnya banyak ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzinil haqq. Ya, dan timbangan ya pada hari kiamat nanti itu adalah satu yang hak, satu yang benar, satu yang pasti. Ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan siapa yang timbangan amalan kebaikan mereka itu berat, ya, timbangan amal kebaikan mereka itu lebih berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang timbangan amal kebaikan mereka ringan, maka sungguh ya merekalah yang telah merugikan diri mereka sendiri, ya, dengan apa-apa yang mereka lakukan ketika di dunia, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka dustakan. Ya. Ayat yang selanjutnya surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, dan kami tegakkan ya timbangan keadilan pada hari kiamat nanti. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Ya, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Ya. Sekalipun hanya sebesar biji sawi itu, atau biji yang paling kecil, ya, tidak ada yang dizalimi. Ya. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung itu. Ya, pernah ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba
sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia ditanya, apakah ada kebaikan yang kau lakukan? Maka orang ini, hamba ini mengatakan, la, tidak ada sama sekali kebaikan yang aku lakukan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, bal fi, ada kebaikan yang kau lakukan. Ya. Orangnya tidak lagi mengetahui kalau ada kebaikan yang dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan ada kebaikan yang kau lakukan. Apa yang dia lakukan? Pernah mengucapkan kalimat tauhid. Ya, pernah dia mengucapkan kalimat tauhid. Ya, sehingga seluruh catatan amal keburukannya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh catatan amal keburukan ditampakkan oleh Allah dan ditanya, engkau akui ini semuanya? Ya, aku akui. Semuanya sudah ditampakkan. Kemudian ditanya, ada kebaikan yang kau lakukan? Tidak ada. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ada kebaikan yang kau lakukan. Pernah mengucapkan kalimat tauhid. Lalu kemudian, ya, kalimat tauhid yang tercatat dalam lembaran ini, ya, ditaruh di satu mata timbangan, dan catatan-catatan amal yang lain itu ditaruh di timbangan yang lain. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya, hamba tersebut tidak pernah melakukan kesyirikan. Maka apa yang terjadi? Beratlah timbangan, ya, dari catatan yang di situ tercatat kalimat tauhid yang pernah dia ucapkan. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuninya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat nanti itu pasti, ya, timbangan itu akan ditegakkan dan tidak ada yang terzalimi. Tidak ada yang terzalimi. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ya. Faja'altuhu fima bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya, dan aku jadikan pula perbuatan zalim itu adalah sesuatu yang haram di antara kalian. Ya, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ya, barang siapa yang timbangan amal kebaikan mereka lebih berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan siapa yang timbangan amal kebaikan mereka ringan, maka mereka itulah, ya, yang telah merugikan diri mereka sendiri dan mereka, ya, kekal di dalam neraka waliyadzubillah. Ya. Kemudian ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikan mereka itu lebih berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan di surga. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikan mereka itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali mereka itu adalah neraka hawiyah waliyadzubillah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Ya. Hawiyah itu adalah api yang menyala-nyala, sangat besar. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat yang menegaskan bahwa al-mizan, ya, timbangan itu pasti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa itsbatu waznil a'mal wa tarattubil falahi ala thiqaliha wal khasarati ala khifatiha. Jadi pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, ya, beliau Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa timbangan itu pasti akan ditegakkan. Kemudian yang kedua, bahwa setiap amal, ya, setiap amal itu, ya, apabila dia berat, maka amal kebaikan kalau dia berat, maka ini akan menyebabkan seorang beruntung, dia biasa selamat. Kalau ringan, maka dia akan celaka. Thumma innal a'mal allati tuzanu yaumal qiyamah wa hiya a'radun la taqbalul wazna fil hayati dunya. Ya. Ini amalan-amalan yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah,
ya kalau kita selama di dunia, ya amalan-amalan ini tidak bisa kita timbang. Bagaimana kita mau menimbang amal? Berat seperti apa kita tidak tahu. Ya, tidak seperti barang-barang yang kita bisa timbang, ini berapa gram, ya ini berapa kilo dan sebagainya, tidak. Ya, amal, ya. Tetapi di akhirat itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk melakukan itu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk melakukan itu. Ya. Kenapa demikian? Ya, li'anna ma'ayiratil kal hayati laysat hiya kama fi hayatil an. Fi hayatina al-an. Ya, karena ya bagaimana kehidupan nanti di akhirat itu, ya itu tidak sama dengan kehidupan kita di dunia saat ini. Ya. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan, yang mengingkari masalah timbangan ini kan. Bagaimana amalan itu ditimbang? Ya. Kita tidak bisa menimbang amal. Ya, di dunia tidak bisa kita timbang. Ya, sebagaimana kita menimbang barang. Ya. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, setiap amal kita itu dicatat, dan di yaumil qiyamah itu nanti akan dihadirkan lembaran-lembaran. Setiap lembar itu luasnya apa? Besarnya sejauh mata memandang, dan di situ ada catatan-catatan amal kita. Ya. Ya. Ini hadis yang tadi kita sebutkan, seorang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ya, apakah ada kebaikan yang kau lakukan? Dia katakan tidak ada. Ya, dihadirkan semua catatan amalnya, seluruhnya itu. Ya. Lembaran yang sejauh mata memandang berisi apa? Keburukan-keburukan semuanya. Sehingga ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kebaikan yang kau lakukan? Tidak ada ya Rabb. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ada satu kebaikan. Dia pernah mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan-amalan ini, ya, di yaumil qiyamah itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa aidan ma'a qabuli tilkal a'mal al-wazna tatafawat thiqalan wa khifatan hatta ma'a kauniha wajidatan bihasabil ikhlas wan niyyah al-musahibah lidzalik. Dan beratnya amalan-amalan kita itu, ya, bukan karena jenis amalnya. Ya, bukan karena jenis amalnya, tetapi ada yang menyertai amal tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan setiap amal itu ada balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semacam orang yang melakukan salat berjamaah, yaitu mendapatkan 27 kali lipat. Ya, 25 sampai 27 kali lipat. Orang yang bersedekah, ya, satu yang dia berikan itu bisa sampai 700 kali lipat kebaikannya. Ya. Tetapi kadarnya itu nanti setiap orang, bahkan orang itu sendiri ketika dia melakukan satu amal yang sama di waktu yang berbeda, ini bisa berbeda timbangannya. Ya. Kualitas dari amalnya itu tergantung apa? Niat, ikhlas. Ya. Ini kalimat yang selalu saya ulang, perkataan dari Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Banyak amalan-amalan yang kita lihat ini amalan kecil, tapi karena keikhlasan kita dalam mengerjakannya, lurusnya niat kita, benarnya niat kita dalam mengerjakan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan yang kita lihat kecil ini ternyata dalam timbangan dia adalah amalan yang berat. Ya. Amalan yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Ya. Dan ada pula amalan-amalan yang sejatinya dia adalah amalan yang baik. Ya, yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan ini maka dia mendapatkan ini, dan seterusnya, seperti salat berjamaah misalnya. Tetapi dia bisa menjadi amalan yang tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Niat yang rusak. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita introspeksi, ya, niat kita dalam beramal. Selalu kita perhatikan itu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'tibarat, ya, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, fa'tibaratu al-wazni laisat lidzatil amal wa innama lima yashabuhu. Ya. Maka, ya, nilai satu amal itu
yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amal, zat amalnya, tetapi yang menyertai amal tersebut, yaitu tadi niat kita, keikhlasan kita. Ya. Lianna katsiran minal khalqi ya'tuna bi kalimati syahadati wa ma'a dzalika taglibu sayyi'atuhum hasanatihim ma'a kauni syahadati tamilu bis samawati wal ardi law wudi'at fi kaffatin wa wudi'a as-samawati wal ardu wa ma fihinna fi kaffatin kama ja'at fil hadis. Ya. Ya, karena banyak orang-orang yang mereka melakukan satu amal, ya, melakukan satu amal seperti syahadat. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kalimat syahadat ini, kalimat tauhid ini, kalau ditimbang, ya, ditimbang dalam satu timbangan, ya, dia ada di satu mata timbangan, lalu kemudian langit dan bumi ada di mata timbangan yang lain, akan lebih berat yang mana? Kata Nabi SAW, syahadat. Ya. Tetapi nanti di yaumil qiyamah, jemaah sekalian, ya, ini akan bergantung kepada niat kita, ya, keikhlasan kita di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Dan orang tadi yang tadi kita sebutkan, yang dikabarkan oleh Nabi SAW, seluruh, ya, keburukannya, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan apa? Ucapan kalimat tauhidnya tadi. Karena dia mengucapkannya itu benar-benar dengan kejujuran, dengan keikhlasannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh satu kebaikan. Ya, jangan pernah menganggap remeh satu kebaikan, tapi selalu kita perhatikan masalah keikhlasan kita, niat kita dalam melakukan amal tersebut. Sudah adzan ini? Baik, di adzan kita lanjutkan selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita ingat
dan wajib untuk kita imani, ya, hal yang berkaitan dengan masalah al-mizan, ya, timbangan ini. Semua amal yang kita lakukan di dunia itu pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, sekecil apapun itu, ya. Dan beratnya timbangan amal yang kita lakukan, satu amal yang kita lakukan itu tergantung pada keikhlasan, niat kita yang ikhlas dalam melakukannya. Ya, tentu amalan-amalan yang sudah sering kita sampaikan, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki dua syarat, ya. Syarat pertama, ya, niat yang ikhlas. Syarat kedua, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu amal sekalipun dia melakukannya ikhlas, dia tidak mengharapkan apa-apa dari amal tersebut. Dia hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia bisa mendapatkan kebaikan, ya, dari keikhlasannya itu. Ya. Dia mendapatkan kebaikan dari keikhlasannya itu. Ya, bukan dari amalnya. Ya, tapi dari niatnya yang ikhlas itu dia sudah mendapatkan kebaikan. Ya. Tapi amal yang dia lakukan itu adalah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu yang, ya, tidak mendapatkan apa-apa darinya. Ya, bahkan ya bisa mendapatkan dosa, ya. Dan akibat dari perbuatan tersebut dia dijauhkan dari haud, ya, dari telaga Nabi SAW di yaumil qiyamah, ya. Jadi sekedar kita ikhlas dalam beramal itu sudah ada kebaikan, ya. Sama dengan, ya, perkara kita berdoa, jemaah sekalian. Ya, kita mungkin dalam berdoa itu, ya, kita, ya, hanya berharap bahwa doa yang kita ucapkan, ya, harapan-harapan yang kita ucapkan, yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikabulkan, kita mendapatkan, ya, kebaikan dari apa yang kita minta itu, tanpa kita sadari bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi seorang mukmin sekalipun apa yang dia minta itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah dapat kebaikan, dapat pahala, ya, pahala dari amal yang dia lakukan, apa? Berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian adalah as-sirat, ya. As-sirat, apa itu as-sirat? Ya, jembatan, ya. Ya, as-sirat wa yalfadhu bi as-sin, ya. Tulisannya itu, ya, sa, ya, tetapi, ya, sering dibaca dengan sin, ya, sirat, ya. Ya, jalan, jembatan yang membentang, ya, dari ujung, ya, ujung sebelah neraka ke ujung sebelah, ya. Dan itu adalah jalan, jembatan yang akan dilalui oleh seluruh manusia. Ya, tidak ada seorang pun kecuali dia akan melewati sirat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewatinya. Dia akan melewati sirat tersebut. Ya, dan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melewati sirat ini. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika bima yadullu ala anna al-murura ala as-sirati wa huwa mashhadun mukhifun yunsil insana ahlahu wa dhawihi hatta yanju. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi di sirat, ya, saat orang-orang melewati sirat ini. Itu adalah pemandangan, adalah satu kondisi yang sangat mengerikan. Ya, ketika seorang sudah berada di hadapan, ya, sirat, dia akan melewatinya. Ya, kondisi tersebut bisa melupakan, ya, seorang itu bisa lupa dengan keluarganya. Dia lupa dengan orang-orang tercintanya. Ya. Sebagaimana kondisi ketika tiba hari kiamat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, ya, ketika tiba hari kiamat, orang-orang yang hamil gugur semua, ya. Gugur semua kandungan mereka, ya. Orang-orang
yang semula mereka adalah sadar itu sudah seperti orang yang hilang ingatan, ya. Tidak lagi peduli dengan yang ada di sekitarnya, karena kondisi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, ya. Bahkan juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kondisi itu manusia itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kalau mereka telanjang, ini saling melihat, ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, urusan pada hari itu lebih besar daripada sekedar untuk perhatian dengan hal itu. Orang sudah tidak peduli lagi, ya. Orang tidak peduli lagi. Itu ketika terjadi hari kiamat. Nah, di sirat, ya, ketika manusia akan melewatinya dengan kondisi yang sangat mengerikan, ya. Lupa, ya, manusia lupa dengan keluarga mereka, dengan orang-orang terdekat mereka. Yang ada dalam pikiran mereka itu apa? Bagaimana saya selamat? Itu saja. Dan di sini jemaah sekalian menunjukkan bahwa di yaumil qiyamah nanti masing-masing kita dengan diri kita masing-masing, dengan amal kita masing-masing, ya. Tidak ada yang satu akan menanggung yang lainnya, tapi masing-masing kita akan, ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian wal qudratu ala al-'ubur marji'uha istiqamatul insan 'ala as-siratil mustaqim siratil mun'ami 'alaihim faman istaqama 'ala dinillahi alladhi irtadha li'ibadihi wa huwa as-siratul ma'nawi istata'a al-'ubura 'ala as-siratil hissi bihasabi istiqamatihi, ya. Dan kata beliau hafizahullah taala, seseorang yang akan melewati sirat dengan selamat, ya, seorang yang akan melewati sirat dengan selamat, ya, adalah orang yang ketika di dunia dia berada di atas jalan yang lurus, ya. Ini yang selalu kita minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan para nabi, para rasul, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas syuhada, orang-orang yang syahid, ya. Ini adalah sirat al-mustaqim. Maka siapa yang ketika hidup di dunia dia berada di atas sirat al-mustaqim ini, ya, dan ini jalan yang lurus ini adalah secara maknawi, ya, maka dia kelak nanti di yaumil qiyamah akan mampu melewati as-sirat al-mustaqim al-hissi. Dia akan mampu melewati, ya, jalan, ya, jembatan yang membentang, ya, di atas, ya, api neraka itu, ya. Wa man hada 'anis siratil mustaqim fid dunya waqtar rakha'i falan yasmuda 'ala at-tariqil muzillati waqta syiddati wa qad iftaqada wasilatahu wa hiya al-'amal wa min al-adillah 'ala thubuti sirati wa sifatihi wal 'uburi 'alaihi mayali. Baik. Dan siapa, ya, siapa yang mengingkari, ya, siapa yang berpaling dari as-sirat al-mustaqim, dari jalan yang lurus ketika di dunia, ya, dan di dunia itu dianggap, ya, satu kondisi yang lapang, kondisi yang tidak menakutkan, ya. Ketika kita hidup di dunia saat ini, apa kita selalu ya, dalam kondisi yang menakutkan, dalam kondisi susah? Tidak, ya. Justru dalam kondisi yang senang, lapang, kita bisa melakukan apa saja, ya. Tetapi selama hidup kita di dunia kita berpaling dari jalan yang lurus ini, dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di yaumil qiyamah saat sudah berhadapan dengan siratul al-haqiqi, ya, jembatan yang benar-benar yang akan dilewati oleh seluruh manusia, maka saat itulah, ya, kita tidak akan bisa melewatinya, ya, kita tidak akan bisa melewatinya, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil tentang as-sirat ini di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ini mensifatkan tentang as-sirat, ya, kondisi atau keadaan yang ada di sirat yang akan dilewati oleh seluruh manusia. Bahwa Nabi SAW bersabda, wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Ya, sirat ini ya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di atas ya api neraka, dan aku ya Nabi SAW bersama umatku yang pertama kali akan melewatinya. Ya, Nabi SAW dan umatnya dari seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali akan melewati sirat itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul. Pada hari itu tidak ada yang berbicara. Ya, pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul, ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah sekalian? Orang-orang semuanya sudah berpikir bagaimana saya bisa selamat. Ya, bagaimana saya bisa selamat? Ya. Kalau kita lihat dalam kondisi bencana, ya, dalam kondisi bencana, ketika bencananya begitu besar, orang terdiam. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana saya besok? Bagaimana saya mau hidup? Bagaimana? Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga orang di samping berbicara dengan dia pun tidak sadar. Bicara apa kamu tadi? Ya, padahal itu di sampingnya. Ini baru di dunia. Ya. Nah, kondisi ketika orang-orang sudah berada di sirat ini digambarkan oleh Nabi SAW. La yatakallam yauma idzin illa rusul. Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali ya para rasul. Ya. Wa da'war rusul yauma idzin. Ya. Dan mereka para rasul ya pada hari itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Setiap rasul mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri mereka diselamatkan, umat mereka juga diselamatkan untuk melewati sirat ini. Wa fi jahannam kalalibun mithlu syauqis sa'dan. Ya. Dan ya nampak ya dari atas sirat itu, nampak dari atas bahwa di neraka itu ada besi yang tajam ujungnya bengkok. Gimana gitu? Hah? Kayak mata pancing ya, mungkin seperti itu, dia ujungnya bengkok, tajam. Ya, tajam sekali. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, tajamnya itu seperti duri, ya, buah yang berduri, ya, as-sa'dan nama buahnya itu, ya, buah yang berduri, dan durinya itu sangat tajam. Ya. Kalau digambarkan dalam riwayat yang lain bahwa duri ya, kalalib ini besarnya seperti apa? Allahu alam, tidak ada yang mengetahui. Ya. Hanya Nabi SAW menggambarkan kalalib, ya, besi yang tajam ini, ujungnya bengkok ini, ya, itu sangat tajam dan besar. Ya. Dan itu bisa mengait manusia yang lewat di sirat ini. Sangat mengerikan jemaah sekalian. Ya. Dan Nabi SAW katakan, ia bertanya kepada para sahabat, hal ra'aitumus sa'dan, apakah kalian pernah melihat buah yang berduri? Qalu na'am ya Rasulullah, ya kami pernah melihatnya. Qal fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Ya, kalalib, ya, besi yang tajam tadi itu seperti, ya, modelnya itu seperti apa? Ya, seperti buah yang berduri ini. Ya, kalau buah sa'dan ini dia buah bulat, baru dikelilingi oleh duri-duri yang tajam. Ya. Allahul musta'an. Ya. Nah, Nabi SAW kemudian katakan, ghairu annahu la yu'lamu ma qadru 'azamiha illallah. Ini. Jadi yang kita lihat, ya, kata Nabi SAW, yang kalian lihat buah sa'dan itu, dia tidak terlalu besar, berduri banyak, ya. Tetapi kalalib, ya, yang ada di neraka itu besarnya seperti apa?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifat ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, berkaitan dengan sirat dan di sekitarnya ya. Sehingga ini sangat mengerikan. Orang pasti berpikir, bagaimana saya mau selamatin, di bawah api ada besi dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhtafun nasa bi'amalihim faminhum al-mu'min baqiya bi'amalihi wa minhum al-mujaza hatta yunajjiya. Ya. Dan berdasarkan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia ya, seperti itu nanti akan terkena dengan apa? Dengan dengan besi yang berduri ini ya. Bahkan ada di antara orang-orang yang beriman pun kena. Di antara orang-orang yang beriman pun kena dengan duri ini. Ada yang tercabik-cabik. Ya. Ada yang tercabik-cabik ya, lalu kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya membayangkan itu terlalu berat ya. Tapi kita lihat saja kalau terjadi kecelakaan ya, kecelakaan kendaraan, kita melihat itu sudah ngeri kita lihat. Ya. Bagaimana lagi dengan kondisi ya di as-sirat ini. Allahu musta'an. Ya. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang apa? As-sirat ya. Jalan yang akan kita lewati yang terbentang di atas ya neraka ya. Sifatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadis yang menyebutkan tentang perkara sirat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah ya radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara hadits asy-syafa'ah wa fihi ya, beliau menyebutkan tentang hadis syafaat, lalu kemudian beliau sebutkan fayatuna Muhammadan fayaqumu fayu'dzanu lahu. Ya, mereka manusia mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Fayu'dzanu lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan syafaat kepada mereka. Fatursalul amanatu warrahim. Fataqumani janbatai as-sirat yaminan wa shimalan fayamurru awwalakum kalbarqi. Ya. Lalu kemudian apa? Al-amanah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang-orang yang meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian yang akan melewati sirat ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping mereka itu ada apa? Al-amanah dan ar-rahim ya. Orang-orang yang amanah, orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim ya. Nah, ini amalan yang akan apa? Mendampingi seorang mukmin ketika melewati sirat ya, di sebelah kiri dan kanannya. Fayamurru awwalakum, maka orang yang melewatinya ya, ada yang melewati seperti apa? Al-barq. Apa itu al-barq? Kilat ya. Ya, maka ya, perawi hadis ini mengatakan, qultu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barqi. Ya, bagaimana seorang itu melewati sirat seperti kilat? Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u min tarfati ainin. Coba kalian perhatikan, apakah kalian tidak perhatikan bagaimana kilat itu? Ya. Ya, cepat sekali ya, sekedip mata. Ya. Sekedip mata dia ya bercahaya ya. Maka seperti itulah ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ya melakukan amalan-amalan yang benar ya, yang menyebabkan mereka ketika melewati sirat itu ya seperti apa? Kilat ya. Summa kamarrir rih, ada di antara kalian juga yang akan melewati sirat seperti ya, angin yang berhembus. Summa kamarrit tayri ya, juga seperti terbangnya burung. Wasyaddir rijal ya, dan seperti apa? Orang yang berlari yang dikejar oleh apa?
oleh musuh, ya, oleh lawannya. Ya, orang kalau lari dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan takut, ya gimana? Ya, cepat ya larinya. Baik. Wa tajri bihim a'malahum. Ya. Dan yang menyebabkan mereka melalui sirat ini adalah apa? Yang menuntun mereka melewati sirat ini adalah amalan-amalan mereka tadi. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat yaqul rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad. Ini. Dan Nabi SAW itu berada di ujung sirat, berada di ujung jembatan itu, berada di ujung jalan itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan, 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 selamatkan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak hidupnya di dunia selalu memikirkan umatnya, bahkan sampai ketika sudah di akhirat pun beliau tetap memikirkan umatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa. Ya, lalu kemudian tiba seorang yang akan melewati sirat, dia tidak bisa melewatinya kecuali dengan merangkak. Qal wa fi hafatay sirat kalalib. Ini. Dan di samping kiri dan kanannya ya sirat itu ada tadi kalalib. Ya, ada besi yang tajam, yang berduri tadi, mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi famakdusun najin wa makdusun finnar. Ya. Dan kalalib ini, ya, kalalib ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenai orang-orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengenai kalalib ini. Ya. Besi yang begitu tajam ini. Allah perintahkan, ya. Cabik dia, maka dia akan tercabik. Ya. Maka siapa yang selamat dari kalalib ini, dia akan selamat. Siapa yang tidak selamat, ya dia akan binasa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, beliau katakan bahwa dalam hadis-hadis ini sangat jelas, ya, Nabi SAW menetapkan tentang as-sirat, juga menetapkan tentang sifat-sifatnya, juga kondisi, ya. Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi di sekitar sirat yang begitu menakutkan. Wa annal a'mal hiya wasilatu al-'ubur wa sababin najah. Ya, dan amalan-amalan kita yang kita kerjakan selama hidup di dunia itu yang akan menjadi wasilah, ya, menjadi sarana bagi kita untuk bisa melewati sirat ini. Ya. Liqaulillahi ta'ala, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Ya, lalu kemudian orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka selamat, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan tadi. Adapun orang-orang yang zalim, ya, mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak selamat dari sirat itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau katakan wa yulahidhu fima taqaddama mimma dzukira min umuri al-yaumil akhir anna haqa'iqa hadhihi al-umur khafiyatun la nudrikuha al-uqul li'annahu la nadhira laha fil waqi' al-mashhud fi kulli wajhin. Apa-apa yang disebutkan berkaitan dengan kejadian-kejadian di hari akhir nanti, sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini masih samar bagi kita. Ya, masih samar bagi kita. Yang samar bagi kita ini hakikatnya itu seperti apa, kita tidak tahu. Karena tidak ada bandingannya, ya, tidak ada perbandingannya dengan, ya, yang hakikat yang ada di dunia. Ya, kembali lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ya. Itu belum pernah dilihat oleh mata kita. Ya. Didengar pun itu belum pernah, atau tidak sama dengan apa yang sering kita dengarkan. Ya. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka ya kata beliau hafizahullah taala, fayajibu adamul khawdi fi haqa'iqi hadhihi al-umur wa kaifiyatiha wa tafwidu ilmi dzalika ila Allah taala. Oleh karena itu ya yang harus kita sikapi ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini adalah wajib bagi kita mengimaninya. Adapun untuk detailnya seperti apa, tidak boleh kita berbicara detail tentang perkara-perkara demikian, karena tidak ada bandingannya dengan yang kita saksikan di dunia. Maka kita serahkan bagaimana itu ya yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya masalah asy-syafa'ah. Itu kita cukupkan. Ya, pekan depan insyaallah kita lanjut ya masalah syafaah ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kesabaran kepada kita semua untuk melakukan amalan-amalan yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan ini yang akan menjadikan amalan-amalan kita itu berkualitas ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan? Fadhal. Terima kasih Ustaz. Yang mengenai timbangan itu Ustaz. Nah. Jadi ketika timbangan nanti kan ada amalan dulu dengan amalan. Jadi pertanyaan itu kan catatan amal kita kan masuk sebelumnya kita berdosa melakukan kesalahan kita dicatat. Ketika kita bertobat, apakah amalan yang kita lakukan itu tetap akan ditimbang atau dihapus Ustaz? Baik. Nah, para ulama kaum muslimin menjelaskan tentang catatan-catatan amal kita, amalan-amalan kebaikan semuanya dicatat, ya amalan-amalan keburukan pun semuanya dicatat. Nah, ketika seorang melakukan amal keburukan, dia mendapatkan dosa itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba, catatan amal itu masih ada. Tetapi tidak lagi dianggap, tidak lagi dihitung. Ya. Ya. Itu kelak nanti ya oleh sebahagian ya hamba-hamba Allah akan diperlihatkan itu. Ini catatan amalmu dulu, keburukan, tapi semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang catatan amal keburukannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu para ulama menjelaskan tentang istighfar, ya ucapan astagfirullah, ya astagfirullah, ya Allah ampunilah saya, ya, diampuni, dimaafkan. Tapi catatan amal itu masih ada. Ya. Sedangkan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya apa yang harus saya ucapkan ya ketika saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada beliau? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, innaka afuun, engkau maha pemaaf, ya menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah saya. Al-afu, ya penjelasan para ulama, al-afu ini dimaafkan dan dihapus. Ya. Jadi catatan-catatan amal keburukan yang kita lakukan, ya kita sudah bertaubat, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan catatannya pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga merupakan karunia tersendiri. Tidak ada lagi yang bisa kita lihat, karena orang-orang yang beriman pun di yaumil qiyamah ketika ditampakkan pada mereka catatan amal keburukan itu ada penyesalan, ada kesedihan. Ya. Sudah berada di surga, ya sudah berada di surga, tetapi masih sedih, ya itu belum sepenuhnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada kesedihan. Ya. Puncak daripada kenikmatan di surga itu tidak ada lagi kesedihan. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan di antara para ulama juga ada yang menyebutkan bahwa salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, sekalipun catatan-catatan amal keburukan mereka itu masih ada, masih tercatat, itu tidak lagi diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam. Yang lain? Kira cukup? Ya, kita masih ada. Foto. Salah apa? Nah. Jika ada orang yang melakukan kesirikan besar, misalnya dia mungkin yang kita ada kesirikan besar, misalnya dia beribadah di kuburan, kemudian dia bertobat, dan ini telah mengeluarkan dia dari Islam, kemudian dia bertobat, apakah dia perlu bersyahadat itu, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa amal perbuatan syirik, ya, dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Dalam penjelasan ayat ini, maksudnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan syirik, ya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang mati dalam keadaan berbuat dosa, ya, mati dalam keadaan dia masih berbuat dosa, tetapi dosanya itu bukan dosa kesyirikan. Dia ahlu tauhid. Ya, dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain dosa syirik bagi yang dia kehendaki. Selama seorang itu mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka peluang dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, tidak ada lagi peluang baginya mendapatkan ampunan. Nah, bagaimana kalau seorang dia semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, lalu sebelum dia meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosa syiriknya itu, sebagaimana orang-orang musyrikun dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ini dia mengaku Islam, tetapi ya, dengan sadar dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan kesyirikan. Dia menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan kesyirikan, ya. Sekalipun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia di lain waktu juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kesyirikan. Bagaimana kalau dia bertaubat? Ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Ya. Jadi syahadat yang selalu dia ucapkan sebelumnya itu tidak bermanfaat selama dia melakukan kesyirikan ini. Kapan dia meninggalkan kesyirikan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sudah mengucapkan syahadat. Ya. Tidak perlu dia memperbaharui sebagaimana orang-orang yang memang murni dari luar Islam kemudian dia masuk Islam. Ya. Baik, wallahu a'lam. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.